bertemu kembali dengan kami di sini, Center of Indonesian Apologetics dan Family in Christ. Kami akan mereview dialog lintas iman maupun debat atau debat yang semalam mengambil topik kitab suci mana yang original, ya, di mana Frank Duran dan kawan-kawan dengan Riva dan kawan-kawan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan lihat dulu video, lalu kita akan mereview. Ya, Ya, aku lanjut. Aku lanjut ya. Itu aku jawab dulu yang ini yang dibawakan sama si Frank Duran. Frank Duran itu bukan lantunannya atau hafalannya yang hilang itu. Lu baca dong frasa atasnya itu loh, mengumpulkan dari tulang-tulang, kulit-kulit dan dari hafalan para qori. Kemudian frasa bawahnya lihat tuh. Itu lembaran-lembaran Al-Qur'an itu pun tetap tersimpan. Berarti lembarannya cuma ada di Abu Huzaimah. Tapi hafalannya semua qori. Ingat, kayak gitu aja nggak ngerti. Baru bahasa Indonesia loh. Ini belum bahasa Yunani, baru bahasa Indonesia. Itu pertama. Sekarang kita lanjut ke New Testament, teks variannya. Kita main di sini aja nih ya. Textual variants in the New Testament. Ini ada 3 scholar yang berbeda-beda waktu. Kemudian mereka menyatakan, pertama John Mills aja dulu ya, John Mills. John Mills bilang ada 30.000 variants. Ini kalau dikiroahin, ini siapa yang memberikan legal standing 30.000 variants? Ada 30.000 loh variansnya. Kita cuma 7, ini 30.000. 7 aja ada legal standingnya. 30.000 dari mana? Buset dah. Ini kemudian kita lanjut lagi. Ada Ebert Nestel. Ebert Nestel di tahun 1897 nambah lagi dia. 150.000 sampai 200.000. LAI pakai yang mana LAI? Oke, silakan teman-teman ditanggapi. Nah, ini data yang dipakai Slayer ini kan ini dari Wikipedia. Jadi biasanya mereka ini hanya membaca sebagian kecil dari data yang ditunjukkan, sehingga mereka membangun opini yang tidak sesuai dengan data. Varian teks adalah varian bacaan yang ditemukan dalam berbagai naskah kuno yang memuat perjanjian baru dalam Alkitab Kristen. Varian teks muncul ketika seorang penyalin membuat sebuah perubahan yang disengaja atau tidak disengaja pada teks yang sedang direproduksi olehnya. Jadi ini ketika penulisan ulang itu, para penulis ini mengadakan perubahan, bisa disengaja atau tidak disengaja, sehingga ada yang berbeda. Beberapa perubahan yang umumnya termasuk penghapusan, penataan ulang, pengulangan, atau penggantian satu atau beberapa kata ketika mata si penyalin beralih kembali dari salinannya ke naskah asli, tetapi pada kata yang serupa di lokasi yang salah pada naskah aslinya. Jika matanya melontar ke kata sebelumnya, ia akan membuat pengulangan kesalahan. Jadi sebenarnya di sini ketika penyalinan ulang itu terjadi human error lah, kira-kira begitu. Baru ini kan yang ditonjolkan John Mill sama Eberhard Nestel. Tapi dia nggak membaca ini loh ya. Yang ini, yang terakhir ini, Bruce M. Major, yang diakui sebagai sarjana perjanjian baru terkemuka abad ke-20, kebanyakan varian itu cenderung bersifat minor. Ini dia nggak bacakan, cenderung bersifat minor dan tidak substantif, serta beberapa yang dianggap signifikan, tidak mengubah doktrin gereja manapun. Malahan salinan yang berlipat-lipat menambah kuatnya keyakinan bahwa semua materi Alkitab yang sampai kini terlestarikan itu mempunyai dasar tekstual yang sangat kokoh. Sumbernya dari sini nih. Jadi sebenarnya karena dia nggak membaca, ketika dibacaannya di atas, maka dia nggak melihat kesimpulan seorang pakar juga di bawah. Jadi memang kalau kita lihat ya, ada varian-varian yang berbeda, tetapi menurut saya tidak masalah. Ada di sini tadi kulihat contoh ini. Contoh kayak gini kan. Matius 6 ayat 25 contoh. Di sini dia hanya ada kata ini. Tapi di naskah yang ini, dia ada katanya gini. Apa bacanya ini? Tipan kente ya. Entipin. Itulah itu.
Ini. Jadi sebenarnya Spaghetti. iya. Jadi gini ya, kalau di varian 1, di teks yang 1 kayak gini dia. Tapi di teks yang lain ini kan nggak bertentangan ini. Tapi di teks Lah, yang itu satu kan lagi, dari pecahan-pecahan, Pak. Ini kan iya. dari Ini studi dia pikir manuskrip itu yang ditemuin itu komplit langsung ditemuin satu prak itu. Enggak, itu iya. kan terdiri dari pecahan-pecahan dan salinan itu banyak. Di manuskrip ini ada yang ada tulisannya Hittite, Iya. Pektite, tapi di salinan lain yang pecahannya sedikit itu Iya. hanya ditemukan potongan yang segitu. Nah, dia pikir itu udah bentuk kayak kodek yang lengkap, lalu berbeda-beda. Bukan seperti itu. Bukan Ini kan begitu. Bart Ehrman di sini kan memperkirakan bahwa ada di antara 200 sampai 400 varian dalam beberapa juta halaman manuskrip. Jadi jutaan halaman. Ya, jutaan halaman manuskrip itu ada sekian banyak varian, tetapi ini sangat sedikit. Kenapa? Contoh ya, saya tunjukkan tadi itu. Ya kalau kayak gini-gini kan wajar, namanya juga naskahnya sudah tua. Apa ini? Ini lihat, kata Makanya ini. Di situ ada foto-foto manuskripnya. Ini lihat. Di satu manuskrip itu Bapamu. Tapi di satu manuskrip Allah Bapamu ini hilang. Teosnya hilang. Tapi di sini ada ditambahkan ini Bapamu di dalam surga. Jadi esensinya sama loh. Ini. Jadi hanya perbedaan-perbedaan seperti ini. Dan ini tidak mengubah. Makanya betul yang dibilang seorang pakar ini. Ini ya. Dia berkata tadi ini di sini ini. Ini yang dia nggak bacakan kemarin itu. Tapi memang biasa mereka ini. Kalau dibaca ini sudah tidak ada masalah dengan manuskrip-manuskrip yang banyak. Justru itu kan dia guru besarnya Daniel Welles sama Bart Ehrman. Oh iya, gurunya ini kan. Gurunya. Bart itu Ehrman dia. itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan si Bruce Metzger. Emang ahli pakar kritik teks. Cuman ya tadi makanya tadi malam itu kan saya tanya. Katanya kan waktu Baginda mendapatkan wahyu itu kan ada sekretarisnya, langsung dicatat. Dicatat di mana? Katanya di Pelapa Korma. Pertanyaan, sebelum itu pada abad kedua sebelum Masehi aja, naskah Septuaginta sudah dalam bentuk manuskrip, sudah dalam gulungan. Kenapa jaraknya sekian ratus tahun kok masih di Pelapa Korma kan? Itu yang pertama. Yang berikut pertanyaannya, di mana sekarang salinan-salinan itu? Salinan sekretaris Sang Baginda, bukan juga salinan itu dipelihara. Apalagi kan kalau seperti sekarang ini kan saudara kita Muslim sangat mencintai yang namanya Quran ya. Bahkan dalam satu peristiwa Quran pernah dijadikan bungkus kacang itu dulu kan, itu kan jadi heboh. Marah mereka. Kenapa? Karena bagi mereka sangat menghargai dan kita hormati itu. Tetapi mengapa sampai sekarang naskah aslinya nggak bisa ditemukan? Kemana perginya? Kan mereka kan sangat mencintai kitab sucinya. Itu sih dulu. Bukan hanya itu. Kan mereka ini juga kan selalu mengagung-agungkan atau mengaungkan begini. Al-Quran itu dihafal. Katanya gitu kan. Al-Quran itu dihafal. Kitab kami itu dihafal. Semuanya dihafal. Tapi satu sisi dikatakan didikte. Kemudian ditulis. Tapi satu sisi dikatakan ditulis oleh sekretaris Baginda. Lucu nggak sih? Jadi kayak satu pernyataan yang tidak sinkron, yang awal yang udah dibangun gitu loh. Nah, ini mereka kurang mengkritisi. Kalau betul ada yang namanya kritik teks dan mereka mengatakan ada mushaf, berarti tidak betul dong. Nah, yang namanya penghafalan dan juga adanya sekretaris yang menulis itu. Gitu loh teman-teman yang lagi nonton ya. Kemudian yang mereka tulis di pelepah Quran, di tulang-tulang, di dedaunan, itu udah di abad berapa? Sedangkan manuskrip aja itu udah bentuknya kertas, teman-teman. Gitu loh. Kok bisa gitu? Kita jadi pertanyakan nih. Dan sampai sekarang pun mushaf-mushafnya belum bisa terpampang nyata. Yang seperti kata itu tadi, mulai dari sekretarisnya si Baginda, mulai dari yang ditulis oleh Zaid bin Sabit,
mulai dari yang si Usman pun, saya rekomendasikan sama kalian dan saya berikan keputusan sama kalian kalau kalian mau ya. Beli buku dari karya Pak Artikulak, itu adalah sejarawan kalian dan arkeologi, seorang arkeolog Islam. Dia meneliti Topkapi malah. Bahwa adanya Topkapi itu banyak sekali varian-varian. Bukan varian yang seperti ini, tidak. Tapi banyak sekali yang namanya versi, varian versi. Padahal satu ayat tapi bisa menjadi beda ceritanya teman-teman. Kalau mau beli, nama bukunya Al-Mushaf Al-Sarif. Kalau kalian mau beli ya. Kalau kalian mau beli, mau belajar gitu. Nah, kembali lagi teman-teman. Satu sisi juga di dalam Al-Quran ya, yang dikatakannya kitab yang terperinci, itu sesuai dari Hud ayat 1. Katanya kalau kalian menulis, ini mungkin konteksnya untuk orang Yahudi, tapi secara umum yang namanya firman Allah itu pasti akan kena lah ke seluruh orang. Kenapa dia mengkritisi orang Yahudi yang menulis kitabnya kemudian menjualnya? Itu sesuatu yang tidak sinkron teman-teman. Gitu. Nah, itu juga kena ke kalian gitu loh. Jadi kayak ayat itu kena. Kalian membuat kitab kalian dan bilang itu firman dari Allah secara langsung dan kalian jual sendiri. Teman-teman. Padahal ayat itu ditujukan pada orang Yahudi. Tapi kok kenanya di kalian? Banyak banget nih teman-teman kalau dibuka. Nih, Mbak Rifa sama Pak Slayer, coba kalian kritisi dulu ayat-ayat yang di dalam Al-Quran. Bisa nggak terjaga keasliannya? Sandingkan dengan 7 manuskrip dengan yang berdialek-dialek itu. Entah dialek India, entah dialek Ethiopia, entahlah. Ya, coba dulu dikritisi. Apakah sesuai isinya gitu loh. Itu aja sih, Tok. Oke, yang lain lah, yang lain. Aku udah. Lanjut, yang lain. Ini ada ini. Buduran. Ya, Pak Bagus. Ya. Ya. Mau menanggapi? Sebenarnya sih kemarin poin yang saya mau mereka akui itu udah dapat sih. Ketika mereka mengakui bahwa enggak, siapa itu yang bilang membakar dialek itu satu. Karena kan selama ini kan mereka kan selalu bilang tuh polemik itu kan selalu bilang, oh yang dibakar dialeknya, yang dibakar dialeknya. Tetapi Ustadz siapa kemarin ya? Wafi kalau nggak salah. Dia mengakui bukan dialek yang dibakar. Nanti kalau Pak Bagus review nih, lihat nih, dia mengakui bahwa 6 Quran, 6 teks yang dibakar. Poin yang saya mau kejar itu dapat kemarin ya. Itu aja sih. Sama satu lagi apa tadi ya? Itu dulu deh Pak Bagus. Suara saya jelas gak? Jelas. Yang tentang yang itu kemarin semalam yang tadi si siapa tuh? Slayer ada mau nanggapi? Yang dia tampilkan Slayer. Oh, itu nggak perlu kan itu kemarin kan juga udah cukup. Kita ngelihat bagaimana minimnya pengetahuan dia. Dia sebenarnya nggak tahu apa-apa, tapi dia sok mengelemparkan isu. Maka itu kan kemarin ketika saya tanya ini apa, dia nggak tahu sama sekali. Itu. Maka itu ketika saya akan maju, saya selalu mempersiapkan data yang bisa mendukung saya. Nggak seperti Slayer, dia mempersiapkan data yang tidak mendukung dia. Ya, itu polemik-polemik seperti itu udah biasa lah. Dari dulu juga kan udah pernah ketemu kan. Gitu sih. Oke. Kita lanjut lagi ya videonya. Ini Yunani loh, bukan Latin. Bukan Latin loh, Yunani ini. Nah ini atau memberi salam kepada saudara, atau memberi salam kepada yang memberi salam kepada kalian duluan. Ini Yunaninya udah beda-beda gini, legal standingnya siapa coba? Siapa yang kasih? Apa nggak menyedihkan kalau yang seperti ini nggak ada legal standingnya? Itu untuk 2 poin yang mesti diklarifikasi oleh kalian para pengiman kitab suci yang berbahasa Yunani. Sekarang yang ketiga, poin ketiga adalah mengenai mana kata tidak taunya Duran di hadis yang lu bawa.
Mana kata tidak taunya? Itu yang gua tanyakan. Jangan memberikan sebuah jawaban untuk sesuatu yang tidak ditanyakan. Gitu loh, my brethren. Sekian. Tafadol Unik Rifa dan juga Ustadz Najib. Aku mau share screen juga dong. Tadi si Duran di stop. Nah ini kan Sabtuaginta nih, Sabtuaginta di sini tuh diterjemahkan, ini udah diterjemahkan dong Sabtuaginta. Pagi-pagi sekali mereka diusir, Raja Israel telah diusir karena Israel adalah seorang anak dan aku mencintainya dan dari Mizraim aku telah memanggil anak-anaknya. Ini kan katanya nubuatan buat Yesus nih, tapi di sini tertulis aku telah memanggil anak-anaknya. Nah tapi kalau aku lihat di dalam Sefaria ini di sini dari Mesir ku panggil anakku gitu loh. Anaknya dengan anakku tuh beda loh. Jadi yang terjemahan yang berbahasa Ibrani aja dengan yang bahasa Yunani itu beda di satu ayat maknanya. Itu artinya memang udah ada perubahan. Berarti benar ya Al-Qur'an. Dan saya juga akan membuktikan bahwa ternyata kitabnya teman-teman Kristen itu juga berasal dari pendapat seseorang, bukan berasal dari firman Tuhan. Contoh seperti Paulus katakan di dalam 1 Korintus 7:25-26. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah gitu ya. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaan berpendapat sendiri tentang kitab suci. Baca Ulangan 18:18 ya, di bawahnya juga dikatakan. Stop, aku mau share screen lagi tentang Ulangan 18:18. Jadi ini aku bacain, katanya di dalam kitabnya teman-teman Kristen yang perjanjian lama, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tapi seorang Nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, Nabi itu harus mati. Seseorang itu tidak bicara dari pendapatnya sendiri gitu ya, itu harus mati. Matinya itu bukan mati kayak Nabi biasa, kayak Musa mati, Ibrahim mati, enggak, tapi matinya harus luar biasa. Itu mati dia dimatikan. Thank you. Tadi gue nggak denger. Tadi udah sampai mana? Silakan yang lain. Lain dulu. Ya usah, Hosea dulu tuh deh. Hosea 11. Lu kan Hosea mau 11. Hosea 11 boleh. satu. Mana tuh? Ya dia bilang kan ada perbedaan antara Masoretic dan Septuagint. Septuagint kan bilang Israel and his children gitu loh. Tetapi kenapa di Sefaria dikatakan cuma my son gitu. Anakku dengan anaknya. Kira-kira seperti ini ya. Orang Kristen kata dia menubuatkan Yesus itu pada Hosea 11 ayat 1. Dari Mesir kupanggil anakku. Kan dikorelasikan dengan Matius tuh. Dari Mesir kupanggil anakku. Nah, kenapa teks yang ada di Sefaria itu atau Masoretic berbeda dengan Septuagint? Septuagint itu mengatakan and his children. His children ini maksudnya adalah anak daripada Israel. Anak-anak Israel gitu. Ya benar. Jadi gini, kalau kita buka nih, gue share screen ya. Si siapa namanya? Monik. Lu coba deh, lu share screen Hosea 11 ayat 1. Ini gue udah ngerti sekarang posisinya kemana. Hosea 11 ayat. Ini sebenarnya nggak salah. Hosea 11 ini pun juga nggak salah. Hosea 11 ayat 1 kan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Nah, ini kan menurut Matius 2 ayat 15 tadi ya. Matius 2 ayat 15 merujuk pada ini kan, Hosea 11 ayat 1 toh. Ini nubuatan kan? Ya. Seperti itu kan. Nah, coba kita baca Matius Bapak tadi 2 ayat 15 ya. Jadi yang di dari Mesir kupanggil anakku ini merujuk pada Hosea 11 ayat 1. Itu kan sebenarnya kan ditujukan buat orang-orang Israel ya. Di Hosea 11 ayat 1. Permasalahannya kan gitu kan. Ini kan orang-orang Israel. Tapi kok di sini kan Yesus cuma satu kan, begitu kan ya. Itu kan yang dipermasalahkan ya. Seakan-akan itu teksnya bermasalah kan. Begitu kan ya. Bukan, sebenarnya nggak ada masalah. Bukan. Jadi gini, Masoretic itu menyatakan I call my son ya, anakku. Tetapi di Septuagint itu menyatakan his children, anak-anaknya. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu cuma masalah redaksi kalimatnya, itu nggak meaningnya begini. Yang dimaksud itu dari Mesir kau panggil anakku tuh sebenarnya itu merujuk pada orang Israel.
yang dimana orang-orang Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa toh, itu kan. Tapi kenapa diterapkan dalam Yesus? Nah, itu untuk nunjukin bahwa sekarang keisraelan itu berpusat dalam diri Yesus. Berkat-berkat Abraham yang berada di Kejadian 22 ayat 18. Coba dibuka Kejadian 22 ayat 18. Kejadian 22 ayat 18. Nah kan, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, coba lo klik yang di bintang itu. Itu kan menuju ke Galatia tuh kan. Bintang itu kan. Galatia 3:16. Galatia 3:16. Itu kisah para sahabat. Galatia 3:16. Gue baru diajarin Romo nih. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Nah, sementara di Hosea ini disebutnya kan kepada orang-orang Israel kan yang jamak kan, tapi di Matius ini kok jadi tunggal. Itu sebenarnya meaningnya gitu. Ini kita nggak ngomongin tentang masalah teks, itu kan bisa aja children itu jamak. Nah, sebentar. Itu untuk menunjukkan bahwa sekarang berpusat pada diri Yesus. Berkat-berkat Abraham yang tadinya diberikan kepada Israel, sekarang berpusat pada Yesus. Sehingga kalau kita menyatu pada Yesus, menyatu dalam kepada kebangkitannya, kematian dan kebangkitannya, seperti di Roma 6 ayat 1 dan sampai terakhir. Jadi kita tuh jadi anak-anak Abraham, sama seperti orang dulu. Kalau orang-orang menyatu dengan orang Israel itu disebutnya anak-anak Abraham. Makanya pernah nggak ngeliatin ayat begini, Abraham adalah bapak kami. Pernah nggak ngeliat kayak gitu? Iya, ada. Nah itu kan. Nah itu memang orang-orang Israel itu disebut anak-anaknya Abraham, berkat-berkat Abraham. Jadi anak Abraham, jadi ini sesuai di coba Galatia 3:29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini maksudnya yang dimaksud. Dengan kita menyatu dengan diri Yesus itu, kita menjadi anak-anaknya Abraham yang tadinya anak-anak Abraham itu dikasih dikasih kepada orang Israel. Sekarang Israel itu berpusat pada diri Yesus itu sendiri. Itu meaningnya, Pak. Jadi ini sebenarnya nggak masalah di teks sih sebenarnya. Boleh aku berpendapat? Boleh. Coba dibaca Hosea baik-baik. Aku tanya, kalau menuju ke Israel itu anaknya siapa? Israel anak apa anaknya Israel? Anak Israel ada berapa? Ya anak-anak. Iya, jamak. Hosea berapa tadi? Iya. Hosea berapa? 11 ayat 1. Ya, kalau kita masuk lagi ke Matius, baca lagi baik-baik. Kalau kita masuk ke Matius, kita baca dulu ya. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku. Itu Matius berapa sih? Anak yang Matius 22 ayat 15. Matius 2:15. Berarti kan tertuju kepada anaknya Israel. Anaknya Israel siapa? Yang dimaksudnya keturunan itu. Nah iya, keturunan Israel. Jadi korelasinya pas itu cocok. Kalau yang di sana itu dikatakan anak-anaknya, di sini katakan anak Israel. Anak Israel siapa? Makanya jamak, kan iya. Gitu. Persis. Makanya ini juga ada kaitannya sama surat Paulus. Tembok dengan matinya Yesus, tembok pemisah antara Yahudi dengan non-Yahudi itu udah nggak ada lagi. Semua itu sudah berada di dalam diri Yesus tuh keisraelan itu. Makanya kita disebut Israel baru. Itu meaningnya, Pak. Sebenarnya ini bukan ngomongin teks sih. Ini gue baru dikasih ini pelajaran gue. Barusan. Sama Romo. Kira-kira gitu mungkin. Kalau tambahin silakan atau ada. Ya, aku tertarik dengan omongannya si Slayer ya, yang katanya bahasa Yunani ini sama bahasa Yunani, tapi ada perkataannya begini.
Oke, teman-teman. Tadi kan udah dijelasin pertama kali oleh itu Erben ya, di mana varian itu banyak. Jadi kayak manuskrip itu banyak, ribuan. Ini aku menggunakan presentasinya Kak Sofiatul ya. Di sini tertulis teman-teman manuskrip bahasa Yunani itu ada 5.838 teman-teman. Terus untuk New Testament yang untuk translasi perjanjian baru yang baru ditranslate itu 18.000. Kemudian di Old Testament itu ada 42.000. Jadi teman-teman di dalam Alkitab kita itu ada sekitar 66.362 manuskrip teman-teman yang kita punya. Nah, kemudian yang kata si Slayer kok bisa ya di sini ada, di sini nggak ada. Nah, jadi gini teman-teman. Ini anggap saja ortografinya itu begini. Tulisan yang kita pakai sekarang di dalam Alkitab seperti ini katanya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, teman-teman. Tapi bagaimana kalau sudah rusak karena waktu? Karena manuskrip itu bukanlah yang seperti sekarang, kertas yang bisa dilaminatik, teman-teman. Maksudnya itu yang naskah autograf Alkitab kita, iya. Atau kayak kitab yang ditulis oleh Musa langsung oleh tangannya, memang kita tidak menemukan. Itu maksudnya itu. Jadi autograf itu, ini kan kalimatnya. Bisa saya share dari sini? Boleh. Oke, aku share ya. Jadi ini contoh cara penyalinan manuskrip itu. Kalau naskah autograf, contoh kalimatnya ini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menaniaya kamu. Manuskrip yang autograf yang ditulis langsung oleh Matius, Markus, yang langsung ditulis tangan mereka itu sudah rusak karena waktu. Tetapi ada beberapa manuskrip. Di sini kita buat contoh 4 manuskrip. Di satu manuskrip, kasihilah dan gitu ya. Tapi di manuskrip kedua, kasihilah musuhmu dan yang menganiaya kamu. Di manuskrip ketiga, yang kasihilah musuhmu, nggak ada ini kasihian. Tetapi yang ada musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di manuskrip kan pakai gini. Kemudian, ini kan berbeda-beda ini. Kita tidak mengerti artinya di sini apa, di sini apa, di sini apa. Kenapa? Karena mengalami kerusakan atau ada gangguan. Kemudian 4 manuskrip ini digabungkan, maka hasilnya kembali kepada sebagaimana tertulis dalam naskah autografnya itu. Bahkan kemarin juga Pak Gracia Pelo bilang, seandainya pun tanpa manuskrip, Alkitab Kristen masih bisa disalin dari tulisan-tulisan bapak-bapak gereja. Itulah hebatnya Kristen. Itu ya. Loh, ya benar Pak. Pak ini. Jadi gini, kan memang keperluan daripada para rasul itu ketika mengirim surat, mengirim perjanjian baru. Iya. Itu pada banyak jemaat di berbagai gereja, di berbagai tempat. Nah, ditambah lagi masa-masa penganiayaan saat itu sangat urgensi bagi penyalinan daripada autograf tersebut, itu ya. Nah, dari penyalinan itu kita tahu bahwa itu juga bahan untuk penyalinan itu mudah rusak gitu. Ya, terima kasih buat Adrian yang sudah bilang sebel. Ya, memang sebel itu artinya senang betul. Oke, gue lanjut. Baru kalau berbicara legal standing kan, gereja menetapkan kanon itu secara resmi dan menutup kanon di Konsili Kartago. Ini gue lanjut tadi argumen gue ya tadi ya. Jadi ini oke. Bentar ya. Jadi ini kan sudah dari hasil konsili ini kan. Jadi ini yang melakukan konsili itu adalah bapak-bapak gereja. Keputusannya memang 27 kitab perjanjian baru ya. Itu udah pasti. Persyaratannya di sini bahwa Injil-Injil dan surat-surat perjanjian baru sudah beredar luas dan diterima oleh semua jemaat sehingga ini diterima sebagai kanon. Persyaratan kanon itu yang ditetapkan oleh bapak-bapak gereja adalah ditulis oleh para rasul atau mempunyai rantai murid dengan para rasul. Bisa teman para rasul atau murid langsung dari para rasul itu. Baru tulisannya harus sesuai dengan ajaran para rasul, rasulia.
artinya disortir langsung oleh para rasul yang masih hidup waktu itu. Baru dibacakan secara umum, ada yang bernapas ini. Dibacakan secara umum dalam pertemuan mingguan, diterima secara luas oleh jemaat. Baru isinya harus konsisten dan tidak saling bertentangan. Harus mengajarkan kesucian, bukan dongeng gnostik. Yang kelima, harus ditulis pada zaman Rasul masih hidup atau zaman apostolik. Ini kalau bicara tentang legal standingnya. Kalau ini pandangan Berkey ya tentang Matius tadi itu, udah itu aja. Ya, legal standing kita kan gereja, bukan karangan-karangan untuk menutupi hal-hal yang penuh dengan kebohongan. Nah, gue kembali ke argumen gue tadi ya. Nah, jadi kenapa begitu banyak-banyaknya manuskrip-manuskrip, salinan-salinan? Karena itu bukan hal yang disengaja, ya. Itu bukan hal yang maksud gue gini. Itu bukan hal yang yang istilahnya cacat lah, beda lah dengan isu yang mereka bilang kan semakin banyak manuskrip semakin banyak kesalahan. Bukan seperti itu. Justru itu saling melengkapi begitu kan. Nah, berbeda dengan apa yang mereka miliki. Kalau mereka kan istilahnya perlu membakar untuk menutupi sesuatu. Kalau kita tidak membakar, tapi terus-menerus menyalin untuk berbagai urgensi, misalkan bahan material yang mudah rusak, lalu masa penganiayaan besar-besaran saat itu kan. Nah, masa penganiayaan besar-besaran itu yang selain orang Kristen yang dianiaya, teks-teks atau hierogrammaton atau teks suci tersebut juga akan dibakar oleh orang-orang itu. Nah, makanya itu para pendengar, para orang Kristen saat itu begitu bersemangat menyalin kembali untuk memelihara, untuk menjaga teks-teks tersebut bisa sampai terus-menerus disampaikan hingga kita sampai hari ini gitu. Ya, silakan Duran. Ada yang mau disampaikan? Aku nambahin tapi kalian yang jabarkan ya. Murid-murid Yesus itu bukan seperti sahabat Nabi yang berkelompok. Mereka berpencar, bro. Bukan 5-10 orang ke sini. Ya kalau kumpul lah ini. Makanya tercerai-berai itu semua manuskrip. Ya, surat itu logikanya di sana. Tidak ada yang kumpul. Kayak surat Efesus sama Filipi itu kan sebenarnya sama aja, cuman mereka salin kali. Iya, nanti biar teman-teman yang jabarkan lah. Kan ya 1-2 ada yang di sana, ada 2 yang ke sini, ke sana. Kan berpencar, beda dengan sahabat Nabi yang kumpul nggak tahu kemana. Mereka kan berkumpul, nggak mungkin dia berpencar. Kenapa? Karena mereka melakukan investasi apa namanya menyerang tempat itu? Apa itu namanya? Kalau kita menyerang tempat lain apa? Invasi. Kadang-kadang jadi pertanyaan kenapa sesuatu yang dihargai, dihormati, kenapa harus dibakar, kenapa nggak disimpan untuk? Bukan, logikanya bukan gitu, bro. Kalau aku, bro, kalau mereka memang berkumpul, gitu, Pak, saya yakin kan berkumpul, gak kira berpencar. Kenapa bisa berbeda-beda? Padahal mereka berkumpul, beda dengan para rasul yang berpencar. Teman-teman sabar dijabarkan. Ini ada data ya, kemarin itu kan kalau dirunut ya, contoh kayak Clement of Rome, Justin Martin, Polycarpus, siapa-siapa mereka ini hidupnya tahun berapa, ada di sini semua. Baru kitab-kitab apa yang ada dikanonkan mereka dikumpulkan. Ini yang kemarin si Slayer challenge kan, mana sanatnya katanya. Sanatnya inilah sanatnya. Iya, dari Polycarpus. Dari Clement of Rome itu kan. Semua ini yang pernah ini di sini simpan, nggak ada yang dibakar. Origen lah yang paling komplit semuanya. Tetapi ini kemudian dijadikan menjadi satu kesatuan di situ. Cuman pertanyaannya kalau dengan Quran ada nggak kayak gini? Ini legal standingnya nih, legal standing. Kemarin itu karena aku nggak pakai laptop, makanya nggak bisa. Aduh. Sekarang dan lagi setelah Nabi meninggal, apa kejadiannya para sahabat? Cekcok kan? Ya, nanti
Bro Duran lah yang memanjangkan. Oke, jadi ini ya datanya yang ditanya Slayer kemarin itu. Bagaimana sanadnya manuskrip itu ya ini dia. Iya ini. Inilah sanadnya. Sanad ya. Bro Duran, sanad namanya ini. Iya, itu sanad. Sanad atau perawi sanad. sebenarnya sama sih ya. Iya, Isnad, sanad, perawi sama itu. Jadi jelas ada datanya. Boleh ku tambah lekku. Dikurangi pun boleh, asalkan jangan firman Tuhan Nah, dikurangi. sebenarnya kemarin tuh saya mau nyentil nih sedikit tentang Hosea itu. Karena ketika dia membawa Hosea, itu kalau saya sentil, itu lari kemana-mana bakalan. Soalnya saya akan bawa Tuhan mereka tuh tidak beranak dan tidak memperanakan. Jadi pas banget tuh momennya kemarin. Pengen juga nih, oh iya dia bawa Hosea 11 ayat 1. Dari Mesir anakku panggil anakku. Itu kan yang berbicara kan Yahweh. Klaim mereka kan bahwa Yahweh itu sama dengan Alo SWT. Tapi saya pikir enggak lah, mending fokus saja. Iya. Pengen sentil sedikit doang. Sentil. Oh, berarti Hosea itu sudah bertolak belakang dengan Quran. Tapi ya udahlah. Sentil sedikit doang. Bisa lari itu kemana-mana. Mereka apa ya? Katanya legal standing mereka itu apa? Maksudnya apa? Apakah 7 qiraat itu memang Allah sendiri yang memberikan legal standing atau manusia juga yang memberi legal standing? Kemarin gue mention juga sih sedikit ya. Kalau nggak salah gue mention juga sedikit tentang Yohanes turun ke Irenaeus segala macam ya. Nah terus kan gue komparasi juga sama mereka. Gue bilang bagaimana legal standing daripada Quran? Kan cuma satu, Muhammad kok. Lalu bagaimana? Itu kan iya, saya tujuh apa tadi 7 apa? Itu nggak percaya. 7 qiraat. 7 qiraat itu nggak percaya karena sumbernya satu. Bagaimana sumbernya satu, yang muridnya selalu diajak, yang sahabatnya selalu diajak, kok bisa mempunyai 7 qiraat? Itu di luar logika, bro. Contoh, Erben orang Batak, aku orang Jawa umpamanya. Erben mengasihkan firman bahasa Batak. Aku pakai ngartikan bahasa Jawaku. Enggak kan? Aku akan ikuti cara dia berbicara seperti apa, nadanya seperti apa. Gitu. Jadi kalau itu aku nggak masuk di otakku, cuma klaimnya mereka seperti itu ya udahlah mau diapakan lagi. Aku gini loh, ini aku bertanya ya mungkin sama buat penonton yang paham atau teman-teman di sini yang paham. Kan biasanya surat-surat itu kan turun waktu di Gua Hira. Nah kalau At-Tahrim itu kan turunnya waktu di Gua Hira atau pada saat itu juga ya? Kalau pada saat itu juga turun, siapa on the spot itu? Bro, on the spot. Apa itu on the spot? Turunnya pada saat kejadian. Iya, on the spot. Kejadian on the spot itu. Oh, berarti turunnya pada saat kejadian terjadi itu ya? Iya. Tuh ada profesor ADSTH udah biarin dia ngejelasin lah. Iya, makanya kan di situ ada sebabun nuzul kan. Jadi memang ada penyebabnya, itu suatu kejadian. Saksinya dong, saksinya turunnya si Jibril itu dong. Ya hanya baginda itu. Bro Duran, ada yang tanya, kau katanya orang Yahudi. Pak, ini ada yang menarik nih. Mana saya? Sebenarnya kalau tentang sanad, tradisi Yahudi pun itu sanadnya itu bukan tulisan loh. Sanadnya itu orang. Sanad itu namanya ya, tradisi. Enggak, orangnya. Jadi pentasbihan itu kan mereka kan nyebutnya itu namanya kan semika ya. Betul. Semika itu kan. Nah, sebenarnya tradisi semika itu sebenarnya itu turunannya dari orang Kristen loh. Dari orang-orang Kristen. Jadi sorry, gue balik ke permasalahannya. Yang sanad itu kita tuh misalnya kan itu kemarin tuh gue udah kasih tunjuk sama si siapa namanya si Triun Slayer. Kalau sanad kita dalam tanda kutip sanad. Kalau kita kan ngomongnya kan tentang suksesi rasuli. Nah, suksesi rasul itu dari Petrus sampai ke bawah, itu tuh lengkap kita megang. Bahkan sampai ke Aderion nih, kita tuh lengkap. Maka begitu juga orang Yahudi itu rabi ke rabi kan. Rabi ini, bukan tulisannya.
Nah kalau mereka kan putus. Bahkan tradisi isnad itu bukan dari sejak awal keislaman ada loh. Dulu namanya siapa? Muqatil bin Sulaiman atau Muqatil bin Sulaiman itu nggak mengenal tradisi isnad. Itu gue tahu dari Profesor Munimi Idris. Itu mereka nggak mengenal nama tradisi isnad. Tradisi isnad sanad tentang tulisan itu baru ada di kemudian hari. Nah sebenarnya tentang isnadnya yang kita turunkan itu bukan tulisannya, tapi orang-orangnya. Makanya kan Yesus berpusat kepada para rasul nih. Rasul ini membaptis ini membaptis ini. Yohanes, Polikarpus, Irenaeus, Hippolytus dan lain-lain ke bawah. Itu juga Petrus, Ignatius dan lain-lain sampai ke bawah. Kalau misalnya di orang Konstantinopel dari Andreas sampai ke bawah sampai ke Romo Daniel. Itu semua itu lengkap kita megang. Makanya itu sudut pandangnya itu turunannya itu apa dulu. Nah kalau kita tuh ke para rasulnya. Nah kalau mereka tulisan, kalau mereka itu kan tulisan yang didengar kan. Saya mendengar dia. Kalau kita itu benar-benar belajar. Rabi itu belajar dulu, baru diangkat tuh belajar dulu. Jadi bukan hanya mendengar, tapi benar-benar belajar. Bedanya seperti itu mungkin. Kira-kira seperti itu. Ini suara gue denger nggak sih? Halo? Bagus. Oke. Udah selesai. Mau kita lanjut lagi? Mau bahas lagi? Ada lagi mau dibahas? Ini udah jam berapa ya? Berapa jam nih? Enggak, ini jadi kalau yang dirubah itu sangat jelas Al-Quran. Alasannya apa? Quran pertama kan akhirnya gundul. Nah kenapa sekarang ada AIW-nya? Siapa yang nambahin? Pangkatnya apa nambah-nambahin? Itu bro. Anon di Tanya aja. Enggak, Domba. Ini ikut kan selanjutnya. Pertanyaan gitu. Kita jangan buat kesimpulan kan. Ya, yang kita tanya harus itu beda sekarang ini kan kalau Bro Duran yang lebih tahu tentang sanad. Baru tadi malam itu siapa itu? Bro Duran yang bilang bahwa Al-Fatihah itu bukan bagian dari wahyu itu. Itu sebenarnya harus mereka renungkan kan, baru dijelaskan. Tapi memang kalau kita bertanya sih nggak ada yang dijawab mereka. Kita tanya malah bertanya mereka tentang Alkitab kan lucu. Nggak harusnya sih kalau kayak gitu si Duran itu harusnya ngasih monolog dan nggak usah panjang-panjang. Khusus hanya ngomong itu. Tapi next aja lah kita bahas di internal. Biar fokus gitu loh. Bagus sih penjelasannya itu bagus. Mungkin kita lanjut aja Pak. Bagaimana cara kalian membuktikan kalau kitab yang kalian imani saat ini benar-benar dari Yesus, bukan dari para penyesat yang telah Yesus nubuatkan? Karena bahkan kata Yesus di dalam Matius 24:24, orang pilihan pun bisa tersesat. Dari mana kalian yakin bahwa kitab yang kalian pegang ini bukan dari para penyesat? Oke, silakan. Mungkin dijawab dulu. Bagaimana kalian yakin katanya bahwa kitab yang ini bukan ditulis oleh para penyesat katanya? Melainkan dari Yesus Kristus. Silakan. Yang pertama harus kita tahu ya bahwa tidak ada dalam ajaran gereja bahwa Alkitab itu dari Yesus. Yesus memberikan kitab kepada murid-murid, nggak ada. Bahkan Yesus juga nggak pernah suruh, apa yang kubuat ini kalian tuliskan dalam kitab kalian ya. Hei, Petrus ini kau tulis ini. Matius ini tulis ini. Nggak ada kayak gitu. Jadi tidak didikte. Tetapi itu tulisan mereka sebagai respon untuk kepentingan pemberitaan Injil karena Yesus menyuruh mereka memberitakan Injil. Jadi bukan seperti yang dimaksud dia. Bagaimana kita yakin bahwa Alkitab ini bukan dari penyesat? Ya, kita lihat aja ya, yang menuliskan itu kan orang yang sejaman dengan Yesus. Baru ajaran etika dan moralnya pun sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Yesus. Surga yang diajarkan juga sama dengan surga yang diajarkan Yesus. Perbuatan baik yang diajarkan sama juga dengan yang diajarkan Yesus. Cara hidup yang benar sama. Contoh ya, Yesus mengajarkan di surga itu bukan soal kawin mengawinkan.
Paulus juga mengatakan kerajaan surga bukan soal makan dan minum. Sejalan, seiras, seirama, itu buktinya benar. Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Kemudian para rasul menuliskan dan mengajarkan bahwa Yesus yang sudah di surga, menyediakan surga menjadi juru selamat, yang menebus, yang mengampuni, yang mendamaikan, berpusat kepada Yesus. Menurut saya inilah buktinya bahwa Alkitab ini kebenaran. Tapi kalau seandainya Yesus mengajarkan di surga itu tidak ada kawin mengawinkan, diajarkan Yesus begitu. Tiba-tiba murid-murid mengatakan di surga itu akan ada pesta kawin yang apa dengan berpasangan-pasangan dan lain sebagainya. Menurut saya ini sudah melenceng ini. Baru kalau Yesus mengajarkan beratnya satu laki-laki, satu wanita, tidak boleh bercerai. Kemudian murid-muridnya bilang, oh kamu boleh punya banyak istri. Baru kemudian dikatakan murid-murid itu, sudah nggak apa-apa boleh cerai gitu. Itu baru namanya berasal dari penyesat. Tapi apa yang diajarkan oleh Yesus, itu kan yang diteruskan murid-murid. Dan itu yang diteruskan oleh gereja sekarang ini, orang Kristen. Nah itu sih yang mau saya sampaikan, bukti-buktinya. Jadi nggak usah repot-repot lah kayak gimana-gimana. Ya kan? Mungkin lanjut. Oke, saya lanjut ya. Jadi memang kalau dalam iman Kristen ya, jadi Alkitab itu mulai dari Kejadian, Maleaki, Matius, itu bukan gedebuk jatuh dari langit dikasih ke Musa. Ya kalau kita runut dari kitab Musa, bukan gitu. Hanya 2 loh batu yang Tuhan kasih kepada Musa, yang dituliskan ya, yang dituliskan oleh tangan Yahweh itu, Allah itu. Hanya 2 loh batu gitu loh. 10 perintah. Jadi dari Kejadian sampai dengan kitab ini Perjanjian Lama, kitab Musa itu Ulangan ya, itu tulisan Musa gitu. Musa menulis. Makanya di Tesalonika ya, tulisan-tulisan yang diilhami ya kan gitu. Jadi memang kitab suci itu dari Kejadian sampai Wahyu itu tulisan itu. Nah, sama halnya kalau kita lihat Mazmur kan gitu. Jadi kitab Mazmur itu bukan kitab yang gedebuk dikasih oleh Allah Yahweh kepada Daud. Ini Daud ada kitab nih. Bukan seperti itu. Kitab Mazmur juga tulisan-tulisan Daud, ada juga Bani Korah, Asaf, Musa juga ada menulis di situ. Jadi itu tulisan-tulisan gitu loh. Sampai kepada Perjanjian Baru dari Matius sampai dengan Maleaki. Nah, tapi tadi Riva menuduh penyesat-penyesat gitu loh. Ya kan, tulisan penyesat. Bagaimana kalian yakin bahwa kitab suci kalian itu bukan tulisan para penyesat? Kan aneh gitu loh. Ya kan gitu. Di iman kami tidak ada Allah itu Yahweh itu memberikan kitab. Tidak ada itu. Kita cari sampai kiamat di Alkitab bahwa Allah itu Yahweh itu memberikan kitab kepada Musa, kepada Daud, ya, kepada Yesus, tidak ada itu. Nah, saya mau share ya. Menurut Alkitab siapa itu penyesat? Ya, menurut Alkitab siapa itu penyesat? Karena kan Dipa kan ngomongnya kan tentang penyesat ya. Oke. Siapa itu penyesat? Biar tahu gitu loh. Gitu ya, penyesat itu siapa? Nah, boleh. Nah, ini ya, penyesat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Itu loh. Jadi dalam Alkitab yang kami imani ini, penyesat itu adalah orang yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Dialah penyesat dan antikristus. Nah, saya tidak mau menyimpulkan. Ya, saya pertanyaannya aja ya, siapa yang menurut Alkitab dari 2 Yohanes 1 ini ayat 7 ini yang dikategorikan sebagai penyesat dan antikristus? Jelas ini ya. Siapa yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai manusia? Itu aja teman-teman, silakan. Boleh.
Jadi ketika Ripa mengutip Ulangan 18 ayat 18 tentang seseorang yang mengatasnamakan Tuhan, justru kita melihat kejujuran daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, ini pendapatku, dia tidak mengatasnamakan Tuhan. Jadi tidak relevan Ulangan 18 ayat 18 sampai 20 dipakai untuk menyerang Paulus. Karena Paulus jujur menyampaikan bahwa itu pendapat dia. Ya. Jadi Paulus tahu diri menempatkan mana yang firman Tuhan secara mekanis disampaikan, mana yang secara organis disampaikan. Begitu. Jangan sedikit-sedikit turun ayat firman Tuhan. Bahkan urusan-urusan yang sebenarnya urusan pribadi yang harusnya dibicarakan di dalam kamar, itu juga turun ayat. Nah, di sini yang repot. Wow. Gitu. Nah, ya udah, ya aku nggak ngomongin yang lain. Ini maksudku kalau kita urusan-urusan pribadi harus mengatasnamakan Tuhan juga ya, jangan seperti itulah. Itu nggak benar itu. Oke, lanjut, Bro Adi. Gua apa namanya, penyesat itu siapa kan? Nah, apa namanya, tolak ukurnya, gue share screen ini, sebentar ya, gue share screen. Galatia 1 ayat 8, satu ya. Tetapi sekalipun kami, Yesus, Paulus nggak pernah ngomong aku nih, di sini nggak bilang aku. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dan sebagainya. Jadi tolak ukurnya apa? Kabar Injil yang diberitakan oleh si kami ini, yaitu siapa? Di para rasul. Oke, terus lu misalnya ada pertanyaan, lu kan itu perkataan Paulus. Kita lihat di sebentar. Di mana ya? Galatia 2 ayat 9. Galatia 2 ayat 9. Itu kan perkataan Paulus, Dek. Nah, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, pada Paulus, maka Yakobus, Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, itu 3 orang tuh soko guru tuh kan, berjabat tangan dengan aku dan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang yang bersunat. Jadi tetap landasannya apa? Kami. Terus bagaimana dengan Petrus? Mana catatan gue ya? Bagaimana dengan Petrus? 2 Petrus 1 ayat 1. Ini terakhir tentang share ayat 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat dan sebagainya. Nah, jadi tolak ukurnya itu terkait dengan apalagi dengan pertanyaan dengan si Slayer, dan gue udah menjelaskan itu. Tolak ukurnya, legal standingnya itu dari apa? Pengkabaran dari para rasul. Si kami ini. Di luar itu, mau dia itu uskup manapun, sepintar apapun, kalau di luar dari ajaran para rasul, terkutuk. Contohnya siapa? Contohnya ya si Prakseas, contohnya banyak lah. Bapak orang-orang para rasul. Siapa namanya? Si Origens, di terakhirnya itu juga dia nggak dianggap bapak gereja. Origens. Karena apa? Waktu itu kelaminnya digunting. Dan dia mengajarkan reinkarnasi. Itu udah nggak dianggap kalau nggak sesuai dengan ajaran para rasul, karena dia mengajarkan reinkarnasi. Terkutuk. Mau sepinter apapun dia. Nah, jadi tolak ukurnya dari ajaran para rasul. Kira-kira begitu, Pak. Gitu. Aku sedikit ajaran ya, yang bagaimana orang Kristen membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Sejarah tidak menentang, sama. Ya, manuskrip ada, arkeolog ada. Bagaimana dengan kalian? Apakah ada? Pertini ini, Ka'bah itu direnovasi berapa kali? Apakah masih bisa dicek keberadaannya? Siapa ya ilmuwan yang mau datang ke sana? Boleh mengecek ya? Di bangunan itu ada tahun berapa? Karena sudah direnovasi 4 kali. Jadi kalau kamu tanya seperti itu, aku tanya balik. Saya sudah jawab. Adakah
bukti sejarah kalian tentang Islam, tentang Ka'bah? Adakah manuskrip tertua kalian? Adakah prestasi kalian yang memang bisa dibuktikan? Itu aja. Lanjut. Oke, silakan. Yang lain? Udah sih. Udah sih Pak, gue rasa Pak, itu udah cukup mewakili Pak. Biar kita menghemat waktu. Mungkin di next atau langsung next. Ah, Yohanes. Ikut ini ya, komentar ya. Boleh loh. Ya, Halo. Ya, silakan. Halo. Boleh Pak Yohanes. Lanjut Pak Yohanes. Lanjut. Jadi kalau siapa Rifa ya, gitu ya. Ya kita jawab aja pakai firman Tuhan aja. Misalnya, siapa penyesat itu? Buka aja misalnya 1 Yohanes 4 ayat 1, coba ya. Buka ya. Atau dari Matius 7 ayat 16 lah, dari buah-buahnya. Matius 7 ayat 16. Matius 7 ayat 16. Nah, mulai dari 15 ya. Namun berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mereka berpakaian bulu domba, padahal di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pernahkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari pohon berduri? Itu yang pertama dari buah. Yang kedua di 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudaraku yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebaliknya, ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Elohim, sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Dengan ini kamu mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ia berasal dari Elohim. Kemudian melalui 2 Petrus 2 ayat 1 ya, di mana mereka menyangkal ini ya, 2 Petrus 2 ayat 1. Para nabi palsu telah muncul dari antara umat, demikian pula guru-guru palsu akan ada di antara kamu. Mereka akan mengajarkan pengajaran sesat yang membinasakan dan yang menyangkal Tuhan yang telah menebus mereka. Maka kebinasaan akan segera datang menimpa mereka. Banyak orang akan mengikuti jalan kesalahan mereka dan jalan kebenaran akan dihujat. Dan seterusnya. Kemudian di Yudas 4. Kalau saya sama mereka biasa ini saya kasih firman aja. Yudas 4. Karena ada orang-orang tertentu yang menyusup diam-diam di tengah kamu, mereka itu yang sejak dahulu telah ditentukan untuk dihukum, yaitu orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Elohim kita untuk memuaskan nafsu birahinya, dan yang menyangkal satu-satunya Elohim, penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah itu sih, kalau dari saya itu. Ini Pak, sebelum ini ya, terkait yang tadi sebentar aja. Jadi kategori penyesat itu bisa dari guru palsu, nabi-nabi palsu, ya kan, bidat, nah juga malaikat. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi walaupun malaikat yang mengabarkan Injil, misalnya tentang Injil yang menyatakan bahwa Yesus tidak disalib, terkutuk. Itu juga termasuk terkutuk. Jadi bukan hanya orang, malaikat pun juga kalau memang dia mengaku malaikat, tapi mengabarkan Injil yang di luar daripada apa yang diajarkan para rasul, terkutuk. Kira-kira begitu. Aku cuma mau nambahin, tolong dijelaskan dong tentang tadi Matius 7 serigala yang buas itu gimana? Biar paham. Jangan dibaca aja. Serigala buas. Kalau gue sih tahu malaikat yang terkutuk itu siapa.
Tapi nggak usah lah. Jangan. Jadi nggak aku bacakan ya. Tadi Matius 7 ya. Matius 7:15 ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Kita jelaskan nih apa nih domba nih. Baik seperti dia itu utusan Tuhan, apa rasul atau bendera apa rabi gitu. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, serigala buas ini apa? Nyaplok. Nyaplok itu apa bahasanya? Menerkam. Makan. Yang namanya buas. Masa buas jilat? Enggak lah, makan, dimakan. Diterkam dan dimakan. Ya itu siapa itu? Itu kan nabi palsu. Lanjut. Iya gue ya. Jadi gini teman-teman semua para pendengar yang ada di berbagai tayangan ya. Perihal perdebatan kami kemarin, apapun isinya di sana, itu jangan sampai meluluhlantakan iman kalian. Kalau kalian mau konsentrasi di kritik teks, apa yang dibicarakan mereka sama sekali tidak mewakili di bidang kritik teks tersebut. Karena kajian di bidang tersebut memang kompleks dan perlu konsentrasi khusus untuk mempelajari. Tetapi percayalah bahwa itu hal yang remeh-temeh. Kita sudah di dalam sejarah kekristenan itu sudah ditaruh di meja bedah kritik teks dan iman kita tetap bertahan. Jadi buat teman-teman pendengar jangan remeh-temeh begitu langsung membuat kalian ciut atau kendor atau apa ya. Belajar lebih dalam lagi itu justru membuat kita lebih menggali sejarah-sejarah kekristenan yang akan membuat kita lebih bersemangat dan bukti nyata bahwa kekristenan tidak dibangun dari ruang hampa, tetapi dibangun dengan sistematika logis dan kritis terhadap iman kita sehingga iman kita itu bukan karangan-karangan manusia, ya bisa dipertanggungjawabkan secara valid. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Nggak kok diam semua. Ya lanjut Pak, lanjut Pak Bagus. Kalau dibandingkan dengan iman Kristen ya jauh lah. Harusnya fokus 180 derajat. dikatakan Aderion tadi itu poin paling penting banget. Apabila malaikat mengabarkan Injil yang bukan Injil sebenarnya, terkutuklah dia. Itu yang harus menjadi pemikiran, harus jadi fokus, membuka pikiran. Tapi kalau kita menutup hati kita, ada selubung hati, itu akan diabaikan saja, padahal itu paling penting gitu. Ya, betul. Jadi gini, parameternya tetap ajaran para rasul. Jadi mau itu para rasul sendiri, bidat-bidat, nabi palsu, guru-guru palsu, atau malaikat sekalipun terkutuk kalau di luar ajaran yang telah diberikan para rasul. Jadi parameternya siapa? Ya para rasul ini. Ini kemarin jawabannya itu aja sih sebenarnya. Cuma mereka nggak puas, ya terserah sih. Legal standingnya ya para rasul. Itu. Ya, gitu ya Pak. Mungkin, halo deh. Iya, silakan. Mungkin bisa dijelasin. Mungkin yang dia bingung itu apa sih buktinya bahwa ini dari para rasul gitu. Karena Warakah bin Nawfal saja. Salah saya sebut nama. Itu jangan bisa... dong. Jangan. Iya, udah. Sebut saja W saja kan mungkin bisa saja mengaku dari para rasul gitu loh. Jadi apa sih parameternya? Kita tahu bahwa itu dari para rasul seperti itu. Ya, silakan. Saudara teman gereja gue. Dijelaskan dulu. Tambahin. Kenapa dikatakan kenapa dikatakan rasul? Jelaskan deh. Rasul itu apa? Ya. Seperti apa? Misionaris kan? Ya bukan. Rasul itu kan mereka kan juga punya tradisi secara apa sih suksesi rasulinya. Kita kan di list patriark itu apa namanya? Para rasul itu juga apostolis apa? Apostel ya kan? Apostolik. Apostel. Apostolos. Iya. Bukan utusan Tuhan tuh. Utusan Tuhan dong. Apostolos itu utusan Tuhan. Utusan Tuhan kan nabi.
Oh enggak, Kalau utusan apostolos Yesus. itu utusan iman. Apostolos. Iya. Apostolos itu jabatan khusus bagi utusannya Yesus, utusan Tuhan. Dan itu diserap sama mereka tuh hawariin dari bahasa apa namanya? Apa sih Ethiopia tuh? Apa? Amharik ke Arab jadi hawariun. Itu utusan. Ya, berarti beda kan? Enggak, jadi maksudnya rasul yang memahami Islam sama kita kan berbeda. Itu aja maksudku. Oh, beda. Cuman permasalahannya istilah itu dari Kristen gitu loh. Terminologi berbeda. Diksinya sama. Itu diambil dari Kristen. Ya. Kalau rasulnya Tuhan Yesus mereka. Iya, tapi Pak hawariunnya mereka pun yang merujuk kepada Isa, muridnya Isa, itu artinya utusan, bukan sahabat, bukan. Utusan. Baik secara historikal maupun secara linguistik. Iya, setahu aku menurut Islam itu rasul itu adalah itulah utusan bukan. Itu kan pendapat kemudian, Pak. Itu kan pendapat kemudian yang memang itu juga sementara apa terminologi itu pun nggak tercantum di dalam Quran juga. Ya itu kan doktrin mereka, dogmanya mereka. Jadi it's okay juga, nggak masalah juga. Dogma itu kan nggak ada masalah sebenarnya. Ajaran Islam itu kan didapat dari masjid. Ya mereka belajar dari mall, ya kan dari masjid juga toh. Ya, nggak masalah sih dari masjid. Itulah dogma. Atau kita lanjut dulu dengar videonya. Ya silakan Pak. Tadi Hijrian mungkin lagi ada. Enggak. Tadi ada tambahan sih Mah Hijrian, cuman dia mungkin lagi ada kesibukan. Dilanjut aja dulu Pak di pending. Kita fokus yang ini aja, mereka ya si Ripa tuh. Iya. Tunggu ya. Ya, oke, jadi kita kembali ke originalitas ya, di mana original itu syaratnya tidak bisa dirubah, tidak mungkin disisipkan, tidak ada penyelewengan makna, jelas sumbernya, penulisnya siapa tuh jelas, itu baru original, ori ya. Nah kemudian saya mau menjawab Bang Erben nih. Bang Erben tadi bilang Septuaginta dengan teks Mesora itu ya teks Mesora itu kan baru Rifa, Septuaginta lama, makanya Bang itu jadi pertanyaan saya juga, kenapa di kitab Matius 2:15 justru mengutip yang Mesora teksnya bukan Septuaginta, di mana di situ katanya nubuatan buat Yesus, dari Mesir kupanggil anakku. Sementara itu kutipan dari Hosea 11:1, dari Mesir kupanggil anaknya di Septuaginta. Harusnya kalian ambil dari Septuaginta dong. Dari Mesir kupanggil anaknya. Kenapa malah kutip itu penulis Matius mengutip kitab yang belum jadi? Kan lucu. Nah, kemudian buat Rion, kenapa sih Al-Qur'an katanya dijaga? Kenapa kitab lain itu tidak dijaga? Kan sudah ada di nubuatan kitab Elu, di dalam kitab Mazmur. Saatnya waktu telah bertindak karena Taurat akan dirubah. Itu ada dalilnya di dalam kitab Elu. Kalau yang namanya sudah dinubuatkan ya akan terjadilah, karena memang Bani Israel menurut Musa itu tegar tengkuk. Contohnya orang Farisi itu ngubah ajaran Nabi Musa kan, makanya digelari ular beludak sama Yesus lah. Emang udah dasar tabiatnya gitu kok, benerlah kata Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu bersilat lidah, merubah-rubah pada tempatnya. Ternyata terbukti, aku udah bisa buktikan klaim Al-Quran dan tantangan Al-Quran tidak terbukti bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan orientalis sekalipun hingga saat ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka yang originalitas siapa? Yang original siapa kitabnya? Ya Al-Quran menurut standar-standar ilmiah. Nah kalian legal standingnya tuh siapa yang menentukan ini benar, ini enggak, ini apokrifa, ini enggak? Ellen Pagel aja bilang tuh kitab siapa namanya Thomas itu adalah kitab yang benar, sementara Yohanes itu adalah ditambahkan Bapak Gereja. Itu kata siapa? Ellen Pagel, lulusan Harvard, di bukunya Beyond Belief, dia yang bilang, bukan gua. Nah orang Kristen aja ada yang bilang kayak gitu kok. Lah gimana nentuin ini apokrifa, ini palsu, ini enggak? Ya bicara manuskrip itu aja udah originalitas. Pak, Pak. Aduh, tadi ngomongnya apa ya? Silakan. Elion Tagel, mau itu Elion Tagel, mau itu si siapa sih? Siapa ya? Barbara Thiering. Siapa coba? You name it. Siapa ya orang-orang yang dibilang sarjana itu? Bart Ehrman, siapapun Pak, siapapun itu, kalau siapapun itu, mau dia sepintar apapun itu, apa namanya legal standingnya, yang aku minjem kata-kata dari si Trion Slayer ya, yang dia juga nggak tahu apa tentang legal standing, itu harus dari gereja.
lu nggak boleh sepinter apapun lu nggak boleh kayak gitu. Lu buat ajaran-ajaran itu tapi lepas dari gereja, nggak bisa. Yang dibentuk Yesus itu gereja, Bung. Gereja yang dibuat Yesus, bukan apa-apa. Terus tadi iya kayak gitu. Jadi tolak ukurnya itu semua tuh ya harus dari gereja. Kalau selama itu tidak terlepas dari gereja. Contoh misalnya Jesus Seminar itu bukan orang gereja. Itu adalah orang-orang yang keluar dari gereja, terus tiba-tiba dia buat iseng, nggak ada kerjaan, buat itu Jesus Seminar. Itu lepas dari gereja. Salah satunya termasuk ada orang dari Katolik Roma, dia dipecat itu. Dilepas itu karena apa? Dia tidak mengajarkan orang gereja. Pekerjaan iya. Saya nggak bilang lagi mendiskreditkan Katolik Roma. Justru Katolik Roma dengan tegas, apapun yang lu melakukan itu di luar dari gereja, dikeluarin lo. Rasain lo. Nah itu gereja itu punya wibawanya. Kewibawaannya jelas. Ya kira-kira itu, Pak. Legal standing kita itu ajaran para rasul, bukan buatan manusia. Itu di mana tadi? Diva kan bilang di Mazmur bahwa Taurat dirubah. Oh iya, itu penting, Pak. Maaf, itu tadi penting. Nggak ada itu. Nah, yang diubah, yang dimaksud itu ini, Pak. Sebentar. Nih, termasuk orang Yahudi kamu denger ini. Yahudi TikTok sekarang nih. Yang nggak punya Bet Hamikdas. Yang sekarang nggak pernah kaparot 2000 tahun. Kerjanya main PS nih. Yeremia 31 ayat 31. Itu yang aparat sesudahnya apa? Nanti dulu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ini nih maksud kaum yang disebut ini bukannya Taurat itu dirubah, bukan. Nih, lihat nih. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Apa ini perjanjiannya maksudnya? Taurat. Ini yang disebut Taurat. Taurat itu sudah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Jadi yang berubah apa? Emang Taurat berubah? Tidak berubah. Tapi kelakuan ini orang yang katanya bersunat, ini kurang ajar. Kenapa? Mereka itu menyembah ilah lain. Di Yeremia ini kan menyembah ilah lain ini. Latar belakangnya. Yeremia 9 ayat 25, Pak. Nih, bahkan nih, lihatin sunatmu ini. Sunatmu itu tidak akan menyelamatkan. Nih, lihat, waktunya akan datang, demikian firman Hasem, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit hatanya. Tuh kalau gue pinjam catat ininya. Nggak ada istilah sunat itu bukan menyelamatkan. Sunat pun bisa menghukum. Dihukum mereka ini. Dar. Gaya lebay. Itu kira-kira. Ya lanjut, Pak. Ini ya, saya mau. Dar. Tidak ada di Mazmur yang dibilang oleh Siva tadi. Taurat ini saya ketik Taurat. Taurat dirubah, mana ada? Mazmur, tidak ada ya. Maliaki, Zefania, Daniel, Yeskiel. Dar. Tidak ada. Lihat Mazmur ya, kita lihat Mazmur. Bye. Mulai dari sini ya. Makanya kalau diskusi sama mereka, kalau ngutip ayat, suruh tampilin. Tidak ada ya. Biar nggak kacau. Tapi Taurat kamu kucintai. Orang-orang itu kebanyakan ngomong dulu baru mikir ya. Nah, keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu benar. Ayat mata tidak ada pada Tauratmu. Nah ini, mungkin ini kali ya. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Ini mungkin ya. Iya, merombak itu kan bukan berarti tekstual, Pak. Mulutnya mereka itu yang melakukan pengajaran-pengajaran yang di luar Taurat ajarkan. Bahkan pena palsu telah merubahnya, kan disebutnya pena kan. Pena itu kan buat orang-orang Yahudi kan itu kan mulut, lidah, tong. Lidah tuh tong apa sih? Bukan tong ya, apa sih? Lidah. Mulut. Lidah. Lidahnya mulut mereka, bukan teksnya yang diubah. Mana ada teks diubah? Nggak ada, kecuali Masoret itu. Masoret emang ada sedikit-sedikitnya, dikit-dikit.
Ya kira-kira gitu. Coba lihat merombak itu di ini interlinearnya itu melanggar kayaknya. Iya. Merombak itu bukan teksnya, Pak. Bukan. Yang merombak itu maksudnya begini, itu merubah mirip, ya kan? Tapi akhirnya ujung-ujungnya Bukan. Mereka mengerti tapi yang tidak melakukan. Mereka mengerti tapi mengambil keuntungan gitu loh. Terusnya nabi-nabi Israel dikatakan agama tertentu, nah itu merombak. Itu melanggar itu sebenarnya. Coba kita lihat Bible Hub ya. Mereka telah melanggar itu sebenarnya. Adam agamanya ini, Abraham agamanya ini. Dan betul Pak, perjanjian lama itu memang sudah done tentang masalah imamat mereka itu sudah hancur. Imamat mereka itu maksudnya bukan imamat teksnya hancur bukan, tapi keimamatan mereka itu bukan udah nggak berlaku Lewi itu, karena memang imamat yang untuk selama-lamanya itu adalah Melkisedek menurut peraturan Melkisedek. Mereka lupa itu. Dan sekarang mereka tidak bisa melakukan apapun tentang berhubungan dengan Bet Hamikdas karena Bet Hamikdas mereka sudah dihancurin sama nubuatan Yesus. Mereka 2000 tahun tidak bisa melakukan kaparot. Iya, Taurat mereka tidak bisa melakukan Taurat. Betul kan? Ini fakta. Coba tanya mereka, pernah nggak melakukan kaparot mereka? Nggak pernah, Pak. Udah nggak ada baik. Nggak ada baiknya perpuluhan mereka bisa lakukan nggak ada. Terus ada narasi nih Pak, orang Yahudi ngomong, kaparot itu kan bisa sudah diganti dengan tesufa. Kapan Musa ngajar kayak gitu? Kaparot bisa diganti dengan tesufa. Siapa yang ngajarin gitu? Nggak pernah. Tesufa ya tesufa, kaparot ya kaparot. Kaparot itu harus dengan darah, nggak bisa dengan uang, nggak bisa dengan hasil tanaman, nggak boleh kamu. Saya buka interlinearnya. Ini Peru. Taurat TK. Coba Perunya apa ya? Apakah merubah? To break apa nih? To break yang menghancurkan. Menghancurkan. Break bukan to change kan? Bukan. Nah, to break itu melanggar artinya. Break rules kan pelanggaran peraturan. Break rules. Jadi bukan merubah ya? Bukan Pak. Kadang-kadang mereka itu kan umat terjemahan. Mereka cuma lihat terjemahnya LAI doang. Memang mereka juga depend on sama orang LAI juga kok rupanya. Tunduk juga kok mereka sama LAI. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ada yang menanggapi? Ya itu saranku, kalau diskusi dia mengeluarkan ayat, tampilkan sama seperti kita, apa yang kita mau tanyakan kita tampilkan, bukan ngerocos kayak gitu. Nafsir suka gigi. Dilanjut aja videonya. Aja Pak. Duran itu tentang itu gimana yang dikatakan siapa tadi katanya tidak ada apa tadi katanya. Ya, sekalian aja yang ini Mazmur 147. Coba dibuka Pak Bagus. Iya benar. Mazmur 147. Ini juga termasuk orang Yahudi TikTok juga di asal-asalin nih kayak gini. Iya. Ayat 19. Iya. Mazmur 147 ayat 19. Nih, silakan Bang Ade. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ya orang di luar dari anak perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham yaitu Ishak, dan di mana Ishak melahirkan menurunkan Yakub dan Yakub menurunkan Israel, itu nggak ada yang mengenal itu. Mereka nggak dikenalkan firman.
Makanya orang anak-anak Ismail itu Bapak tidak pernah menjadi nabi. Bahkan ada orang dari anak-anak Israel, saya lupa, Ismail, itu nggak tahu entah keberapa, lenyap. Nggak diketahuin kemana. Lenyap. Menjadi penyembah berhala. Kira-kira begitulah, aku lupa. Itu aku pernah baca di Sefaria. Bisa juga karena istrinya kan orang Mesir. Istrinya Abraham. Nggak masalah. Nggak masalah, bukan terletaknya permasalahan itu bukan di istrinya, tapi tentang janji kekalnya. Awal mulanya sebelum Abraham mengambil Hagar untuk menjadi istrinya pun memang sudah ditetapkan bahwa yang dimaksud ini adalah Ishak. Penyembah berhala itu. Iya, kenapa? Benar, betul. Bisa jadi kan. Ya kadang-kadang aku juga kadang-kadang kesel gitu. Kan orang Mesir. Ya kadang-kadang aku juga kesel sama orang-orang Kristen. Ini kok aku mesti ngomong ya, kalau orang-orang Kristen itu terlalu kayak emang anak tirikan Ismail gitu loh, itu juga salah. Akhirnya kan mereka memframing kita kan, dibilang lah Abraham berzina, kan itu kan kurang ajar. Sejak kapan Abraham berzina? Gak pernah Abraham itu berzina, itu bapak kita loh, bapak bangsa kita. Nggak ada loh orang Kristen yang menyatakan Ismail itu gimana. Tapi memang benar dia anak budak, bro. Tapi Tuhan memberkati dia juga. Nggak ini loh itu. Pak, ini kan terma oknum Kristen ini aku bisa ngomong. Mereka menyebutkan itu berzina gitu loh. Itu juga terlalu kebablasan gitu loh. Jangan seperti itu. Itu juga gue harus istrinya loh. Yang ngomong gitu berarti nggak ngerti itu berarti. Banyak. Jelas-jelas agar dinikahin kok. Sebenarnya banyak itu jadi batu kan bukan berzina gitu loh. Justru itu jadi batu sandungan. Itu jadi batu sandungan buat kita loh. Di dalam kejadian kan gitu. Dalam kejadian, Sarah kan menyuruh Abraham mengambil Hagar untuk menjadi istrinya. Kan gitu. Kenapa? Sarah kan tidak sabaran menunggu kegenapan janji Tuhan tentang seorang anak laki-laki itu kan gitu. Itu jadi tidak ada berzina gitu loh. Abraham tidak pernah berzina. Kebablasan itu. Aku nggak tahu siapa itu deh. Biar kulepas kerupuk dia. Banyak. Aduh. Banyak, serius banyak. Ada lah beberapa, bukan banyak ya. Banyak. Kayaknya dia nggak baca Alkitab mungkin dia. Nggak belajar, betul. Baca, cuma nggak belajar. Ya, kan hukum pernikahan kan belum tentang yang disampaikan oleh Allah ya Yahweh kepada Musa. Ya kan gitu. Kan belum ada waktu zaman Abraham. Gitu loh. Lagian Broduran. Lagian kan Hagar diserahkan oleh Lagian gini loh teman-teman, itu si Hagar itu kan diserahkan Sarah kepada Abraham. Artinya sudah ada izin untuk melanjutkan keturunan tersebut. Di dalam konteks tersebut di zaman itu bukan sebuah perzinahan. Beda kalau si Sarahnya nggak tahu, kepergok sama Sarah. Sarahnya marah. Di kamar Sarah. Di ranjangnya Sarah. Di ranjangnya Sarah misalnya. Nah, itu sebenarnya waktu Abraham itu tidak ada peraturan, tidak ada tata cara segala macam. Itu hanya tentang kejadian, yaitu pengikatan janji, perjanjian. Jadi kalau dibilang berzina, kalau Abraham hidup di zaman Musa, iya dia berzina. Iya betul. Tapi kan Abraham hidup sebelum zaman Musa, sebelum Taurat atau peraturan-peraturan dan hukum itu kayak diturunkan gitu, kayak diperintahkan. Jadi ya emang dia salah cacat berpikir ya. Jadi kita nggak bisa melihat Alkitab itu tarik mundur zaman. Enggak, kita harus lihat zamannya seperti apa. Betul. Kalau dibilang berzina sih ya itu urusan dia ya. Gue bilang kalau si Hagar itu diserahkan oleh istri sahnya untuk menjadi selernya Abraham. Nah, sampai zaman Musa sendiri yang namanya selir dalam konteks perbudakan saat itu masih tidak sebuah perzinahan gitu. Karena diketahui oleh semua gitu. Nah,
di dalam mereka sendiri kan mengenal yang namanya milkul yamin. Milkul yamin itu, Waduh, nah itu berat. pelajari apakah itu berzina atau enggak. Kalau itu berzina, nah itu berarti nabok muka sendiri. Ya. Enggak sih, Iya, iya. Mikul Yamin enggak berzina. Karena Ikut. ada dalilnya. Susah juga kita ngomong Mikul Yamin berzina, enggak bisa. Karena Itu kan di konteks zaman kita sama konteksnya berbeda. Konteksnya zaman sama konteks kita kan sesudah. berbeda. Nah, kalau dia bilang Abraham itu berzina, maka sama saja menabok muka sendiri, karena di punya mereka juga ada gitu. Menabok enggak enak kalau cuma menabok muka sendiri. Gini, bro. Enak kalau cuma Mikul Yamin menabok muka sendiri. itu dilegalkan Menabok. memang. Iya. Jadi ketika Lanjut. kita kan beriman pada Yesus nih, Yesus bilang jangan berzina. Ketika lu melihat seorang wanita dan lu mengingini, lu tuh udah berzina. Itu hukum yang diberikan Tuhan Yesus pada kita. Tapi untuk yang itu kan enggak. Hukum itu justru dilegalkan di Mikul Yamin. Mikul Yamin sebenarnya enggak ada satupun yang bisa membantah bahwa itu memang legal. Istilahnya legal standingnya ada. Maka itu ketika ada salah satu dia ngambil tesis itu kan langsung rame. Betul rame tuh. Dia dokter. waktu dia mau ambil S2, dia ngambil tesis itu, dia ambil S2 itu langsung rame kan. Karena kenapa? Karena kalau diekspos ini berbahaya karena bro. akan ada itu kan dokter kan istilahnya mengekspos kan, terus di blow up ya kan, begitu di blow up langsung wah rame kan, gonjang ganjing karena ada hal yang istilahnya hal yang tanda kutip tabu sebenarnya di masyarakat kita. Dan itu nggak boleh. Makanya itu gue heran dengan Ripa ini lebih mengedepankan congornya daripada nalarnya. Hal-hal yang ada di kitab mereka sendiri, yang di mana mereka sendiri itu nggak dilihat, malah melihatnya kitab kita. Kayaknya mereka tuh nggak bisa hidup tanpa kitab kita gitu. Nah, memang mereka nggak bisa hidup tanpa perjanjian baru dan perjanjian lama. Mereka nggak bisa hidup. Bagaimana mereka bisa bertahan tanpa perjanjian baru dan perjanjian lama? Sekarang gue mau tanya, ketika kita misalkan kita ajukan satu premis nih, Musa, mereka larinya ke perjanjian lama, tetapi pada saat yang lain mereka akan menghajar perjanjian lama. Itu memang yang mereka lakukan selama ini kan. Di satu sisi mereka memfitnah kalau perjanjian lama itu sudah dipalsukan, tapi di satu sisi mereka sangat membutuhkan perjanjian. Karena iman mereka itu tidak akan bisa berdiri tanpa perjanjian lama dan perjanjian baru. Bagi saya salah, karena konten mereka tidak akan bisa berdiri tanpa PL dan PB. Bukan cuma konten. Iya, konten mereka ya. Konten. Karena konten mereka tidak pernah membahas itu. Coba kalian masuk ke sana, tanya gini. Oke, tapi sebelum ada YouTube kalian tunggu dulu. Ada YouTube juga. Mereka sudah ada itu argumen itu. Ini kita bicara di dalam lingkup polemik atau debater lah, kita istilahkan debater teman-teman muslim kita ya, bukan muslim yang lain, karena banyak juga memang lebih banyak muslim istilahnya yang tidak mengusik gitu loh. Betul. Mereka menjalankan ibadahnya sesuai dengan iman mereka dan mereka tidak mengusik iman orang lain gitu. Jadi kita bicara ini disclaimer ini untuk polemik yang mengganggu aja. Iya. Gitu. Untuk weekend sifatnya. Oke lah Pak, aku rasa lanjut aja, ini terlalu panjang loh nanti takutnya. Oke. Ya, ini udah dua topik ya kita bahas ya. Banyak harusnya sih. Untuk besok yang soal itu. Tapi tadi tuh kemarin ada data yang gue share itu tuh tentang ulangan 18 lucu tuh, seru sih, tapi terlalu ini sih, udahlah. Ulangan 18 ayat 18 aja dulu. Ditutup. Iyalah. Terima kasih. Satu lagi Pak, Berapa? Satu lagi ya. Satu lagi.
Oke. Udahlah, aku rasa udah jam 12 juga ini. Ya udah Pak. Oke lah Pak. Ya udah Pak. Iya. Mungkin ini apa closing statement dari Pak Erben? Wah, Pak bagus aja Pak. Langsung Pak. Oke. Ya, terima kasih saudara. Inilah review diskusi lintas iman atau debat semalam tentang sebuah topik kitab suci mana yang original. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh teman-teman, kami hanya menjawab ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari polemikus ya. Jadi tadi siapa tadi yang bilang Adriano atau siapa tadi? PRB ya? Oh, tidak semua gitu. Jadi kita hanya menjawab pertanyaan yang dipertanyakan oleh saudara polemikus. Ya polemikus ataupun debater ya yang semalam kita mereka mereka nggak berdebat Pak, mereka bertanya. Jadi polemikus. Oke, ya itu aja teman-teman review kami tentang debat semalam, dan mungkin besok malam kita akan sambung lagi tentang hal ini, mereview lagi. Terima kasih. Kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami minta maaf. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.